efek dari pushback itu kan fokusnya meningkat. Oh, oke. Nggak tahu kenapa ketika Rawi itu pernah istirahat pushback itu 2 bulan, itu tidak nambah hafalan sama sekali. Ego untuk menang dan itu akan disematkan ke anak. Makanya anak akan dipres gimana caranya supaya menang apa segala. Jadi stres kan. Kalau kalah tuh memang nangis. Dia terlalu nangis ketika kalah. Nangis. Kok kalah itu dalam arti gini ya? Enggak juara 1. Mau juara 2, juara 3 itu dia nganggap kalah gitu. Kalau misalkan dari Papa Dian sendiri itu buat ngelatih ngelatih kedisiplinan kan, berarti kalau dari Papa sendiri ngelatih kedisiplinan Rawi itu gimana? Kalau Rawi sendiri dari segi balance back ya, jadi Rawi itu selalu kita diskusi sih sebenarnya, maksudnya tanya jawab lah. Rawi mau ini nggak, mau itu nggak gitu. Jadi artinya ada kayak ketika kita sepakat itu ada reward dan punishment yang jelas gitu. Simple contohnya deh, kalau misalnya Rawi ini minggu depan kan mau kompetisi di Thailand. Thailand nih. Keren banget Rawi. Di situ itu ada training untuk persiapan ke Thailand itu. Nah, saya tanya ke Rawi mau nggak ke Thailand? Oke, mau. Kalau mau nanti mau hadiah apa ketika menang? Kayak gitu. Iya, jadi ditanyain. Biasanya dia mau mintanya hal-hal yang ya konkret ya, hal-hal yang jelas gitu. Tapi emang agak lucu, dia pengen lihat gurita digoreng di Thailand. Iya. Rawi kok tahu ada itu di sana? Udah pernah nonton YouTube-nya ya? Terus tahu ya, Rawi tahu dari mana? Baca buku. Dari buku. Nah terus Pak gimana? Jadi ada reward yang jelas dan ada punishment yang jelas. Nah, ketika ada reward dan punishment yang jelas, kita breakdown lagi per harinya. Ngapain aja dia, dan dia harus ketika dia nggak jalanin batal ya ininya apa rewardnya kayak gitu. Jadi pokoknya intinya kalau menang baru dapat reward itu, tapi kalau misalkan nggak menang rewardnya nggak. Dan itu ada, kalau itu kan jangka panjangnya. Untuk minggu depan terus ada balapan, kalau menang dapat hadiah. Tapi kan ada reward kecil sebenarnya. Reward kecil, contoh ya, kalau sehari dia treadmill lah gitu. Treadmill lari gitu. Nah, ketika dia selesai, mungkin saya ajak jalan-jalan ke taman gitu. Jadi hadiahnya itu bukan hadiah yang mewah atau yang mahal dalam gitu. bentuk barang selalu gitu. Nggak selalu gitu. Naik motor keliling kompleknya udah happy gitu. Itu jadi rewardnya ya tergantung dia yang ngomong apa, mungkin permen atau apa, yang intinya adalah benar-benar konkret yang dia bayangin, bukan hal yang apa yang gede besar gitu. Tadi mungkin selain gurita digoreng ada nggak rewardnya yang aneh sebelumnya yang pernah mungkin Rawi minta ke Papa Dian? Ada buaya. Ada buaya yang kenceng dong. Buaya diapain? Digoreng. Digoreng. Rawi sebenarnya punya apa buku itu, maksudnya itu buku apa sih, kenapa Rawi akhirnya bisa buku negara-negara? Bukan negara-negara. Rawi suka baca buku. Bacanya bareng mama sama papa ya? Yes. Nah Rawi itu sebenarnya udah berapa kali ikut kompetisi nih Papa Dian? Kalau untuk kompetisi berapa ya, udah cukup banyak banget ya. Seminggu kan bisa di rata-rata bisa sekali seminggu. Dan Rawi udah 2 tahun lebih, artinya ya udah ratusan lebih lah untuk ikut kompetisi itu sendiri. Medali yang udah Rawi dapet di rumah itu udah berapa banyak Papa Dian? Kompetisinya banyak, ya ratusan. Jadi alhamdulillahnya ya Rawi itu hampir sekitar 98% lah dia selalu dapat medali atau piala, juara berapapun itu dapat gitu. Dapat gitu. Rawi keren banget. Udah kemana aja Rawi? Kemana aja? Selain misalkan di dalam negeri, di mana aja? Luar negeri? Rawi udah kemana aja? Kemana? Di Malaysia. Ke Malaysia. Terus kemana lagi? Singapura. Ke Singapura. Terus kemana lagi? Aja. Kemana? Ke Jogja. Ke Jogja. Happy nggak Rawi jalan-jalan sambil kompetisi ya? Happy.
Oh, happy. Mama juga ikut selalu. Selalu ikut. Oke, kalau misalkan kayak gitu lomba itu selalu dapat sponsor atau biaya full pribadi gitu, Pak? Kalau di awal full pribadi di awal-awal ya. Nah, setelah itu kan ya karena ongkosnya banyak ya. Jadi kita gimana caranya nyari Supaya dapat sponsor, apalagi kalau ke luar negeri gitu. Oke. Ke Malaysia kemarin gitu. Oh, Salah oke. satunya dapat sponsor juga. Kalau dari Mas Rizky sendiri itu memang ngajarin full ke Rawi atau gimana? Oh Kak, kebetulan sih kalau dari saya ya hampir bareng sama bapaknya dan ada juga coach kita Yang juga lain buat Ya. ngajarin Rawi ya. ada beberapa coach juga. Kalau misalkan itu kan Rawi selalu menang ya kayak gitu. Tapi pernah nggak misalkan kalah gitu terus Papa mungkin ngajarin ke Rawi atau mungkin coachnya juga ngajarin ya kita tuh nggak selalu menang kok gitu. Jadi suatu hari mungkin bisa aja kalah gitu kan. Itu gimana cara coach dan Papa ngajarin soal kekalahan sama Rawi? Kalau cara ngajarinya biasanya kalau kalah tuh memang nangis. Oh. Dia terlalu nangis ketika kalah, nangis. Kok kalah itu dalam arti gini ya, enggak juara 1. Oh, Oh oke. juara 2, juara 3 tuh Tetap dia kalah. nganggap kalah gitu. Oh, oke. Ya, jadi harus selalu obses juara 1 Oh, ya. juara Oke. 1. Nah, biasanya yang saya lakukan itu saya peluk. Saya peluk, ya udah biarin aja nangis sampai benar-benar dia selesai. Ketika dia selesai, itu saya selalu bilang ke dia, kenapa dia kalah, kayak gitu. Ada 2 kemungkinan dia kalah. Memang dia sudah maksimal dan teman-temannya memang lebih jago. Ya udah, kalau kayak gitu silakan sama-sama ada kalau di balance bag itu atau di kompetisi itu ada victory lap namanya. Jadi bawa bendera keliling lintasan gitu, ikutin. Berarti memang menang dia gitu. Tapi kalau Rawinya nggak optimal, ya saya akan kasih tahu. Rawi belum optimal, nanti latihan lagi gini. Ya, kalau udah optimal ya akan saya apresiasi dan silakan ini gitu. Tapi kalau belum optimal karena kurang fokus lah, karena kurang apa gitu, ya selalu saya kasih tahu. Jadi dievaluasi ya berarti setiap dari hasil perlombaan itu gitu. Kalau saya lihat sih karena mungkin ya karena ada hadiah-hadiah kemenangan kecil ketika race sehingga dia terapresiasi sehingga rasa percaya dirinya itu meningkat gitu. Kalau saya lihat ya, makanya kayak dia suka nyanyi, tahu-tahu langsung kalau mau naik ke panggung ya udah naik aja gitu, nggak perlu ini gitu, naik panggung langsung pengen nyanyi tinggal nyanyi aja gitu. Itu rasa percaya diri sama kemandiriannya. Jadi kalau kemandiriannya itu kayak ya umur 3 tahun ya, waktu umur 3 tahun tuh dia bisa makan sendiri, tidur sendiri, terus tahu-tahu bangun tidur, mandi, selesai, tahu-tahu selesai semua gitu, tanpa kita suruh, tanpa apa kayak gitu. Itu yang buat saya oh ini kayaknya bagus nih efek dari pushback ini gitu. Berarti gak cuma fisik aja Ya. yang jadi sehat, tapi itu lagi hobbaks kemandirian, terus Rasa percaya diri. percaya dirinya juga menokal gitu. Nah kalau misalkan dari Papa sendiri sebagai orang tua di misalkan itu kan yang Papa lihat dari Rawi nih gitu. Papa sendiri misalkan wah ada nggak sih pelajaran yang Papa dapatkan Dari pushbacknya banyak sih sebenarnya, justru saya yang banyak belajar dari Rawi sebenarnya dari kecil. Tapi orang tuanya juga Iya. banyak ya. Oke, boleh mungkin Salah satunya ya mengelola emosi sih yang paling ini, untuk mengelola emosi. Bagaimana ya dia itu tetap anak kecil gini di pushback. Ketika sudah masuk kompetisi itu banyak banget orang yang akan terjebak di ego orang tua. Ego orang tua itu udah terjebak, memang udah terjebak, nggak bisa mau keluar pun agak susah gitu. misalkan kayak ego untuk menang atau Ya, gimana? ego untuk menang dan itu akan disematkan ke anak. Makanya anak akan dipres gimana caranya supaya menang apa segala. Jadi stres kan. Nah, itu saya sadari di tahun kemarin sebenarnya. Tahun kemarin, oh ini berlebihan ya, makanya ya sekarang
oke, kita tetap jalan tapi memang akan saya kurangin, dan mungkin ikut yang kompetisi besar seperti yang di Thailand, terus habis itu kayak di Balance Bike Depok besok itu. Nah itu yang saya ikutin, cuman ya milih lah gitu jadinya. Gitu. Jadi saya harus mulai mengelola ego saya, karena ini nih peralatan udah saya kasih mahal-mahal nih gitu, sepeda udah mahal. Iya kayak gitu. Dia harus menang nih gitu. Mas Rizky juga setengah waktu Betul, ya. Kita sih benar-benar awalnya ya ngalamin juga. Mungkin ya hampir semuanya kali ya. Orang tua aja tuh pasti pernah ngalamin hal itu. Gitu. Ambisi orang tua juga gitu. Kayak anaknya harus ini. Tapi kan ya kita juga nggak bisa nge-push itu juga gitu kan. Itu betul, adalah ya masukan-masukan gitu kan dari yang sudah berpengalaman gitu. Itu akhirnya bisa menyadarkan kita juga gitu. Itu problemnya kalau jadi anak itu dibuat di balance bike kan umur balita lah, anggapnya masih balita. Persepsi kebanyakan orang itu ketika udah ikut kompetisi, anak itu udah jadi apa ya, kalau saya ibaratkan itu rumah itu udah jadi gitu. Jadi orang menang itu udah jadi gitu. Padahal nextnya kan masih jauh ya, masih balita kan 5 tahun, masih banyak lagi lah hal yang harus dicapai gitu. Mas Rizky, Bapak Dian, ada anggapan kalau misalkan anak yang udah bisa bike atau balance bike ini, dia itu otomatis udah bisa main sepeda yang pakai pedal gitu ya, tanpa roda, tanpa roda tambahan itu. Sama katanya ada yang udah bisa main sepatu roda, itu yang aku pernah ada yang dari pengalaman Bapak itu sebenarnya benar nggak? Kalau dari pengalaman saya pribadi sama anak saya itu memang benar. Jadi anak saya bisa push bike ini ketika saya coba langsung sepeda roda 2, itu saya nggak perlu nggak perlu ngelatih lagi. Saya cobain pegang belakangnya doang, habis itu ternyata udah seimbang gitu. Dia udah bisa sendiri. Itu nggak perlu lagi berhari-hari. Saya bahkan langsung 1 menit aja udah jalan sendiri gitu. Sekali coba langsung bisa dia. Kalau anak saya gitu ya, sepengalaman saya. Tapi kalau untuk sepatu roda sih saya belum coba itu ya. Kalau dari Bapak Dian mungkin udah coba? Kalau untuk sepatu roda kayaknya pernah nyoba juga, dan itu nggak langsung otomatis bisa. Kalau sepeda ya dia langsung pakai sepeda langsung jalan gitu. Karena mungkin dia udah seimbang. Ya. Iya. Kalau dari Papa dia mungkin ada yang mau disampaikan ke Mama deh, apa di rumah gitu, ada hal menarik apa yang katakan dari si balance bike ini, atau mungkin orang tua kenapa harus pilih olahraga gitu? Kenapa milih balance bike sebagai pilihan ini? Sebenarnya balance bike sendiri fungsinya tadi adalah untuk keseimbangan, untuk menstimulus motorik kasar. Nah, dan yang selanjutnya itu dia itu ada alatnya. Jadi alatnya itu ada sepedanya yang membuat menarik. Nah ini sesuai yang karena Rawi udah nyoba beberapa cabang olahraga, dan dia tidak suka ketika udah ada alatnya yang jelas konkret, karena anak segini taunya adalah hal-hal yang konkret gitu, yang di depan mata, yang bisa dilihat, bisa dimainin. Kenapa sih orang biasanya nggak mau olahraga? Karena nggak lihat barangnya gitu. Itu satu hal. Nah selanjutnya dan sekarang karena berkembang ya, balance bike itu berkembang cukup ini, dan kompetisinya itu bukan cuman se-Indonesia, internasional. Ada yang se-Asia yang di Thailand itu, terus habis itu ada juga yang kalau ini sih di Jepang yang lumayan besar sih. Itu di bulan Oktober lah, akhir tahun ini gitu. Dan kebetulan Rawi juga mau ikut. Semangat Rawi. Oke, nah kalau misalnya dari komunitas sendiri, Mas Rizky, kompetisi yang terdekat itu ada nggak? Oke, boleh diikut.
Kalau komunitas kita sendiri itu komunitas race terdekat dari event kita Balance Bike Depok ini ada di tanggal 18 Mei. Itu lokasinya ada di Mall Ciputra, Cibubur. Misalkan si kompetisi ini itu komunitas itu selalu membuka ke orang tua membernya atau gimana? Oh, kalau kita sih komunitas ini kan tadinya race ini kan tadinya sebagai wadah buat komunitas kita juga gitu. Cuma ya memang akhirnya ya kita buka buat umum juga itu. Itu kita ada udah race yang keberapa ya? Udah banyak. Udah lumayan lah gitu. Dan yang kita daftar udah banyak. ya, dan alhamdulillahnya race 18 Mei nanti itu kita sudah ada peserta kurang lebih di 320 peserta. Itu udah. Dan satu lagi yang uniknya di Balance Bike Depok ya, Balance Bike Depok. Jadi di balapan itu ada mashab inian, apa namanya, golongan-golongan. Jadi gini, Ya. Boleh dijelasin? untuk kompetisi itu biasanya ada yang tahun atau kategorinya tahun atau tahun kelahiran. Maksudnya tahun kelahiran 2000, tadi ada 2021, 20, 2019, 18, 17 kayak gitu. Itu ada yang berdasarkan tahun, berdasarkan umur. Jadi sekarang umur berapa nih? Ya nanti ditandingin sama umur 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun yang sama kayak gitu. Nah, kalau Balance Bike Depok beda dari dua-duanya ini. Jadi Balance Bike Depok itu bikin sesuai dengan masukan-masukan biar adil. Karena gini, kenapa kita buat ini? Karena biar adil itu gini, kelahiran yang Januari tanding sama Desember, kan Itu kalau beda misalnya tahun jauh. pasti kan beda, pasti menang Januari dong. Karena Januari ini udah bisa jalan ini baru lahir. Oh iya. Gitu kan. Ini menarik ya. Baru, jadi nggak bisa disamain gitu, nggak bisa disamain. Makanya dari masukan-masukan itu kita pecah lah jadi dua satu tahun itu. Kategorinya itu adalah big sama junior. Gitu. Jadi yang big ya udah kompetisi sama yang big Januari sampai Juni, Juli sampai Desember itu sendiri kayak gitu, beda kelompok. Oke. Tadi ada mazhab kalau misalkan dari usia Januari itu sampai Juni, terus dari Juli berarti sampai Desember. Tapi ini menarik karena di tempat yang lain, di komunitas beberapa yang saya lihat itu tuh kayak diabaikan atau mungkin dikesampingkan, padahal bener yang kayak Bapak Dian tadi, usia anak yang dari Januari di tahun yang sama dengan anak yang lahir di Desember di tahun yang sama itu beda jauh. banget secara tumbuh kembangnya betul. kayak gitu. Oke, nah tadi Mas Rizky bilang kalau misalkan ada kompetisi terdekat di bulan Mei. Nah kalau misalkan mau orang tua mau ikut, itu daftarnya ke mana dan apa aja yang harus dipersiapkan? Kalau untuk acara Mei sendiri, 18 Mei sendiri, ini acara komunitas kita, Blade Cup ini kita bakal ngadain juga setahun, ada jadi kayak series gitu Mbak. Kita bakal ngadain kayak series gitu, itu setahun kurang lebih 4, sampai final itu kita mau bikin 4 race gitu. Itu bisa kalau mau daftar itu ada di IG kita di balancebike.depok. Di situ ada form regis pendaftarannya gitu. Nanti bisa orang tua bisa isi langsung, ada formnya sendiri gitu. Oke, kalau misalkan orang tua yang mau ikut tadi anaknya, apa aja kira-kira harus dipersiapkan nih? Kalau persiapan race ini ya yang paling utama sih sepeda dan helm sama protektor untuk safety-nya anak-anak aja sih. Jadi sepatu sama helm yang utama. Oke, kalau misalkan dari Mas Rizky sendiri, ada nggak pesan mungkin untuk orang tua atau anak yang mau ikut kompetisi mungkin dari Papa Dian atau Mas Rizky? Untuk pesan untuk teman-teman yang mau ikut kompetisi Balance Bike Depok besok, pertama jangan lupa latihan. Nanti kalau kalah banyak alasan, kan? Yang kedua, siap-siap dapat hadiah yang banyak. Karena kita udah nyiapin banyak banget hadiah yang untuk pemenang, bahkan bukan pemenang, pesertanya itu kita akan dapat goodie bag yang menarik banget lah untuk
Selain itu kita ada door prize yang ya cukup mewah lah. Fantastis. Yang- Terutama dari Pop Mama. Nah, Oke. Terima kasih Oke. udah mensupport. Sama-sama Rawi. Papa Dian, aku lihat di sosial medianya Rawi ini selain bisa balance bike, dia itu bisa hafal Al-Quran. Aku lihat itu gimana cara menanamkan nilai-nilai agama atau belajar nilai-nilai agama kepada Rawi. Kalau cara menanamkan sebenarnya beri contoh sih. Nah, karena orang tuanya contohnya memang ya baik tapi kurang lebih baik lagi. Oke. Makanya saya selalu sering bawa dia ke masjid. Bahkan kita sering keliling masjid sih, maksudnya masjid yang besar yang masjid. bagus kayak gitu. Saya ajak ke sana untuk lihat kayak gitu. Kebanyakan gitu. Kalau untuk segi agama, dan saya sering ajak ke majelis taklim biar tahu oh ini benar ada salah gitu, atau dia cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya gitu. Karena orang tua sendiri ilmunya juga kurang banyak lah. Oke. Cara ngajarin ngapal Al-Quran itu sistemnya kayak gimana Papa Dian? Oh ini kalau hafalan itu sebenarnya efek dari pusat juga mungkin ya. Oke. Menarik gimana terlalu tuh? fokus. Jadi gini, efek dari pushback itu kan fokusnya meningkat. Oke. Nggak tahu kenapa ketika Rawi itu pernah istirahat pushback itu 2 bulan, itu tidak nambah hafalan sama sekali. Ketika main pushback itu, nah dia kan selalu gini, selalu sebelum tidur itu selalu mendengarkan audio Ngajian itu ya, murotal. yang Rawi mau hafalin. Jadi makanya agak random sih memang hafalannya yang ini yang pokoknya dia mau. Dan sebelum dia mau, saya pengen tentang hari kiamat gitu, ya udah saya cari, saya ceritain ini surat ini tentang gini, saya ceritain, jadi visualisasinya itu jelas dia. Oke, dia jadi udah dapet gambaran ya, ini apa gitu. Ayat ini, surat ini itu tentang ini loh. Itu. Setelah itu dia selalu mendengarkan gitu, terus dia langsung hafal dengan sendirinya gitu. Jadi saya pertama kali hafal itu ya tadinya kan memang nggak, ya karena pengetahuan saya tentang agama kurang ya. Jadi saya mau ngomong nggak pengen jadi hafiz itu juga. Oke. Tapi yang penting ngerti gitu. Iya. Tapi secara otomatis waktu itu kan saya sering mendengarkan, itu pun ke-download ya video audio dari headphone itu ke-download, terus nyambung ke mobil. Nah setiap perjalanan itu dengerin ini diputar ya. Seminggu kemudian hafal. Surat An-Naba ya kalau saya salah ya. Surat An-Naba, dan otomatis hafal, dan itu kan panjang ya. Iya, lumayan sangat panjang. Apanya aja nggak hafal. Hebat. Otomatis dalam seminggu. Nah itu menurut saya karena fokus dari pushback ini, dan cara belajarnya juga tepat, yaitu dengan audio. Oke, menarik banget. Jadi dampak dari si pushback ini yaitu tadi selain fokus tadi selain mandiri itu percaya diri, terus juga melatih fokusnya Rawi juga. Nah Rawi, aku boleh nggak dengar satu surah aja dari Rawi yang Rawi hafal gitu, atau Rawi pengen bacain surat apa? Ayat kursi Tentang apa ya terus? tentang mengusir setan. Good. Oke, boleh Rawi kesini dibacain gitu dengan suara yang agak lantang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'uduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yanfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyuhu samawati wal ard wala yaudhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Rawi sudah dibacakan untuk aku gitu. Mungkin dari Papa atau Mas Rizky atau Rawi ada yang mau disampaikan ke Mama dan Papa sebagai closing statement? Jangan lupa daftar
daftar untuk Balenspek Depok tanggal 18 kompetisinya. Itu udah pasti hadiahnya banyak dan nggak menang ataupun menang atau nggak menang itu pasti akan dapat hadiahnya banyak banget. Oke, terima kasih Ya. Bapak Dian, terima kasih Mas Rizky, dan terima kasih banyak Rawi. Rawi mau sama-sama. nyobain nggak? Mau nyobain. Mau nyobain nggak di sini? Mantap. Oke, aku boleh lihat nggak Rawi putar-putar? Oke, terima kasih Mama dan Papa yang udah nonton episode kali ini. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, baca selengkapnya di artikel popmama.com. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Ada.